Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Dia yang terbatas, yang mengejawantahkan dalam makna tersembunyi Ruh Al-Haq. Engkau adalah Dia yang tidak terbatas, Zat yang meliputi, yang maha melihat, maha kuasa, yang tersembunyi pada batin segala yang lahiriah. Engkau maha suci dari segala sesuatu. Karena itu, jika aku mengejawantahkan Ruh Al-Haq, mengarahkan kiblat hanya kepada Engkau, pasrah di haribaanmu, mengikuti jalanmu, dan terbimbing kembali kepadamu, maka terlepaslah segala sesuatu dari lingkaran keakuanku. Ketika Dia yang tak terbatas berkehendak menarik Dia yang terbatas, yang mengejawantahkan dalam makna tersembunyi Ruh Al-Haq yang terpenjara oleh tubuh duniawi, keakuan, maka disucikanlah benteng persemayaman Ruh Al-Haq dari segala terali penjara keakuan duniawiah. Dan jika saat dikehendakinya telah tiba sesuai kehendaknya, maka luluh lantaklah penjara keakuan duniawi oleh serbuan api bala yang tercurah dari langit yang memancar dari dasar bumi. Benteng hati bersemayam Ruh Al-Haq hancur, remuk redam menjadi reruntuhan dan puing-puing yang disebut Qalb Al-Mustalam, hati yang hancur. Abdul Jalil, anak Adam yang sejak lahir ke dunia fana telah ditimpa api bala dari segala penjuru kehidupan. Ternyata benteng hatinya belum tersucikan sama sekali dari terali-terali penjara keakuan duniawi. Di dalam relung-relung benteng hatinya masih terpampang citra indah bidadari dan hantu hitam yang menyelubungi kesucian Ruh Al-Haq. Itu sebabnya bola-bola api dari langit jiwanya bagai malapetaka Sodom dan Gomora tercurah ke benteng hatinya, meluluh lantakan segala sesuatu yang bukan Dia yang bersarang di dalamnya. Ia yang selalu tangguh dan ulet, yang menangkis serbuan api bala dari atas langit dan dasar bumi jiwanya. Ia yang melepas segala miliknya, prajurit-prajurit, benteng-benteng, puri-puri, gudang makanan, gudang perbendaharaan, mahkota, perisai, baju zirah, busur, pedang, anak panah, tombak, dan bahkan sepatu miliknya demi keselamatan jiwanya ternyata harus tersungkur tanpa daya ketika menghadapi serbuan akhir. Ia terpojok, ia sudah kehilangan segala sesuatu yang berharga yang dapat digunakan untuk mempertahankan dirinya. Dan selembar jubah sutra bersulam keindahan bidadari dan bunga-bunga yang dikenakan sebagai pakaian kebesaran terakhirnya yang berharga ternyata harus direnggut dan dicampakkan ke dalam kobaran api bala yang tak kenal ampun. Abdul Jalil baru menyadari bahwa jubah sutra bersulam keindahan bidadari dari bunga-bunga kebanggaan yang dikenakannya telah terbakar tanpa sisa ketika Ahmad At-Tawalud sekembali dari Basrah menuturkan perihal nasib putrinya yang sangat tidak beruntung. Sejak menikah, tidak sedikit pun kebahagiaan pernah diraih putrinya. Sampai 3 tahun perkawinan, mereka belum dikaruniai anak.
Tuhan bisa membayangkan apa arti istri yang tidak bisa melahirkan anak bagi laki-laki seperti Hajibur Rahman Atakaluf. Tetesan air mata yang membasahi duka cita Nafsa, ungkap At-Tawalud, adalah rentangan panjang kehidupan yang membuka kesadarannya tentang makna bala dan qalb al-mustalam. Nafsa menyadari bahwa setiap tetesan air mata yang tertumpah adalah air bening yang menyucikan jiwanya. Nafsa sadar bahwa segala derita yang menimpanya adalah makna termulia dan kecintaannya terhadap dirinya. Itu sebabnya dia tidak pernah mau menukar kepedihan jiwanya dengan keriangan dan gelak tawa duniawi. Nafsa ingin menjadi hambanya yang menderita, kata Ahmad At-Tawalud. Karena di dalam derita itu, dia senantiasa mengingatnya. Dia tahu di mana tetesan air matanya itu adalah keagungan, kemuliaan, dan cinta kasihnya, merambat dan merayapi getar-getar jiwanya. Di dalam hati yang remuk, dia menangkap pengejawantahan tajaliyah ilahi. Dari balik tembok kemanusiaan yang membelenggu jiwanya, Nafsa terbang ke angkasa dengan sayap-sayap kebebasannya. Dia tidak peduli lagi dengan gemerlap perhiasan emas permata serta benda-benda duniawi. Baginya, keindahan kata-kata duniawi adalah tirai-tirai hitam yang menutupi jendela sehingga seluruh ruang jiwanya menjadi gelap gulita. Penderitaan dan kepapaan adalah pintu gerbang menuju istana kebenaran. Dia melewati hari-hari deritanya dengan tetesan air mata di dalam kamar gelapnya, meninggalkan hingar-bingar kehidupan duniawi yang gemerlapan dan penuh gelak tawa. Namun, Nafsa tetaplah Nafsa, bidadari berhati lembut yang sejak kecil hidup dalam kemanjaan dan sukacita. Tubuhnya yang lemah gemulai, laksana merpati itu tidak mampu menahan derita panjang yang direguk dan dicercapnya sebagai madu dan susu kehidupan. Tidak sampai 4 tahun, dia menjadi istri Hajibur Rahman Atakaluf. Tubuhnya telah kurus laksana burung merana di sangkar. Kehausan telah mencekik lehernya, meski di luar sangkar terdapat kolam berair jernih. Kelaparan telah menerkam perutnya, meski biji jelai terhampar di hadapannya. Terali-terali sangkar telah memenjarakan kebebasannya. Burung kecil itu tidak pernah lagi berkicau. Dia terpenjara dalam sangkar derita. Kepedihan panjang yang bagi tanpa tepi akhirnya menggiringnya ke arah kematian. Ya, burung itu telah pergi. Namun, kemerduan kicaunya masih tersisa dan tidak akan dapat terlupakan oleh mereka yang pernah mendengarnya. Bagiku, kematian burung itu adalah pembebasan bagi jiwanya untuk kembali kepada sang pemilik. Burung itu telah terbang bebas menuju sarangnya yang sejati, kata Ahmad At-Tawalud. Kabar kematian si burung kecil Nafsa yang tidak pernah dibayangkan dan diimpikan itu didengar oleh Abdul Jalil bagaikan ledakan halilintar menyambar tebing-tebing jiwanya. Seluruh aliran sungai pembuluh darahnya tiba-tiba membeku bagaikan batuan tebing yang runtuh.
Ia merasakan tulang-tulang persendiannya luruh bagai burung patah kedua sayap dan jatuh dari angkasa. Ia tercenung sebisu patung batu seperti berada di alam mimpi. Namun sejenak kemudian, ia bagai tersadar oleh hamparan kenyataan yang menunjukkan bahwa dirinya sekarang ini bagaikan raja tanpa mahkota, tanpa kekuasaan, tanpa istana, tanpa tahta, tanpa rakyat, bahkan tanpa pakaian kebesaran. Ia menyadari betapa satu-satunya jubah kebesaran terindah yang dikenakannya telah terbakar habis dan tidak bersisa. Citra indah sulaman bidadari dan bunga-bunga itu telah sirna. Harapan dan angan-angannya tentang jubah itu telah pupus, merana. Tebing keteguhan hatinya pun runtuh bersama butir-butir air bening yang bergulir dari kelopak mata dan membasahi pipinya. Ketika malam dibungkus selimut hitam, saat orang meringkuk kedinginan dalam tidur lelap, Abdul Jalil duduk di teras Masjid Al-Istilam sambil membatin. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, musafir papa, yang tidak memiliki apa-apa. Sebab engkau yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Bintang gemintang yang menghiasi gelap malam menerbangkan hayalnya ke langit yang diselimuti kabut. Hayal yang merekat di relung-relung ingatannya memunculkan citra nafsa yang menderita dan merana. Sambil menyaksikan bentangan sayap-sayap hayalnya berkepakan, ia berkata, "Aku tidak pernah kehilanganmu, nafsa, karena aku tidak pernah memilikimu. Namun, citra keindahanmu yang memenuhi hayalku adalah kesunyian yang paling menyiksa jiwaku. Terbang bebaslah, burung kecilku, menuju sarangmu. Berkicaulah dengan kemerduan suaramu untuk memuji pemilikmu." Ketika Abdul Jalil sedang terbang bebas dengan barang hayalnya, tiba-tiba muncul seseorang yang kemudian dikenalnya bernama Ali Ansar At-Tabrizi, musafir asal negeri Persia. Sebagai sesama perantau, dalam tempo singkat, mereka terlihat akrab berkisah tentang asal-usul perjalanan hidup, pandangan-pandangan keagamaan, prinsip-prinsip tauhid, bahkan konsep-konsep dan amaliyah perjuangan atau jihad menuju sang sumber sejati. Ali Ansar, pemuda yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai hal, sehingga persoalan yang sulit dipecahkan akan menjadi mudah dibahas. Namun, ada saat-saat tertentu Abdul Jalil menangkap Sasmita bahwa pengetahuan Ali Ansar pada dasarnya masih pada tingkat pemahaman, belum sampai pada tatanan amaliyah. Hanya saja, ia belum berani memastikan apakah Sasmita yang ditangkapnya itu benar atau tidak. Karena itu, ia berusaha tetap menjaga jarak dan tidak semua pandangan Ali Ansar disepakatinya. Ia sadar selama ini sangat kurang bergaul dengan orang-orang yang bisa diajaknya berbagi pengalaman. Itu sebabnya meski banyak hal yang tidak disepakati, ia merasa sangat membutuhkan kawan bicara secerdas perantau asal Tabria itu. Keakrabannya dengan Ali Ansar pun makin erat manakala ia mengetahui pemuda itu meninggalkan negerinya karena tak sanggup menanggung hati yang hancur
akibat kematian kekasih tercinta. Kesamaan nasib menumbuhkan empati dan solidaritas. Ali Ansar menuturkan kisah percintaannya dengan Kamilah, tetangga sebelah rumah yang telah dikenalnya sejak masa kanak-kanak. Berbeda dengan keluarga Kamilah yang kaya dan terhormat, keluarga Ali Ansar hidup dalam keterbatasan meski darah yang mengalir di tubuh keluarganya adalah darah Alawiyin keturunan Rasulullah. Keluarga kami adalah pendukung setia keluarga Safawi yang sedang berjuang menegakkan kekuasaan Ahlul Bait. Itu sebabnya keluarga kami selalu dalam buruan dan penindasan penguasa yang zolim. Namun kami bertahan terhadap semua tekanan yang diarahkan kepada kami, katanya dengan mata berapi-api. Sebagai pendukung setia keluarga Safawi, ternyata membawa akibat pedih baginya. Keluarga Kamilah yang sangat membenci perjuangan kaum Safawi tegas melarang Ali Ansar berhubungan dengan putri mereka. Mereka tidak ingin tersangkut paut dengan gerakan pemberontak. Aku memprotes keputusan itu. Aku katakan kepada ayahanda Kamilah bahwa persoalan cinta tidak ada kaitannya dengan perjuangan kaum Safawi. Namun mereka malah mengusirku, dan puncaknya ketika keluarga itu dengan paksa menikahkan Kamilah dengan seorang petugas penarik pajak yang licik dan kejam, ujar Ali Ansar menarik nafas dalam-dalam. Perkawinan Kamilah ternyata tidak membawa kebahagiaan. Selama bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai anak. Kamilah oleh suaminya dijadikan pemuas nafsu belaka. Dia tidak pernah lagi dianggap sebagai istri yang bisa menjadi ibu dari anak-anaknya. Bukan hanya caci maki dan pukulan yang didapat Kamilah dari suaminya, melainkan silih berganti perempuan cantik dibawa ke rumah dan diperkenalkan sebagai istri-istri baru. Namun ternyata para perempuan itu tidak melahirkan anak seorang pun bagi suami Kamilah. Penderitaan lahir dan batin yang dialami Kamilah akhirnya membawa ke gerbang kematian. Saat itu aku rasakan duniaku runtuh. Harapan dan hayalku tentang Kamilah yang indah telah sirna tanpa bekas. Mahligai hatiku yang menyimpan citra indah Kamilah telah remuk luluh lantak, tutur Ali Ansar pedih. Seharusnya, ungkap Ali Ansar, dia sudah putus harapan dengan kehidupan di dunia ini. Namun, dorongan semangatnya sebagai keturunan Rasulullah telah menumbuhkan kekuatan dahsyat untuk pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Berbulan-bulan kulalui dengan memohon barokah dan karomah dari Sayyid Hamzah bin Imam Musa Al-Kazim yang dimakamkan di Bay dekat Teheran. Berbulan-bulan pula kulalui dengan memohon barokah dan karomah dari Sayyid Jalaluddin Ashraf bin Imam Musa Al-Kazim yang dimakamkan di Asrana Asrafiyah di Gilan. Dan alhamdulillah aku mendapatkan kekuatan baru. Selanjutnya, Ali Ansar mengungkapkan perjalanan ruhaninya menziarahi makam Sayyidina Husain di Karbala yang mendatangkan kekuatan batiniah baginya. Ali Ansar yakin para imam suci beserta seluruh keturunannya adalah pembimbing umat manusia dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Jikalau benar dikatakan uwak Tuan bahwa Tuan masih keturunan Rasulullah, maka hendaknya Tuan sadari keberadaan yang mulia itu. Tuan hendaknya menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam leluhur kita sebagai panutan.
Beliau lelaki sejati yang pantang menyerah, meski harus kehilangan orang-orang tercinta, termasuk kematian putra-putra kebanggaannya di usia dini. Beliau kuat, perkasa, tidak goyah menghadapi gempuran dari segenap penjuru, kata Ali Ansar menyemangati. Entah akibat kepandaian Ali Ansar berbicara atau karena sedang dalam keadaan sedih dan butuh penguat jiwa, Abdul Jalil merasakan getar kebanggaan menguasai dada ketika ia menyadari di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah dan para ulama dari golongan Alawiyin. Hidup mereka selalu digempur oleh serbuan api bala, namun mereka tidak pernah menyerah, bahkan menjadikan mereka sebagai orang-orang mulia yang dekat dengan Al-Khaliq. Getar kebanggaan yang memenuhi dada itu mendorong Abdul Jalil untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah sekaligus menunaikan ibadah haji. Keputusan Abdul Jalil untuk berziarah ke makam Rasulullah pada musim haji mendatang disambut gembira oleh Ali Ansar. Sambil menepuk-nepuk bahu Abdul Jalil, dia berkata, "Dengan berziarah ke makam Rasulullah, berarti Tuan telah kembali kepada sumber Tuan yang sejati. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di sana pada musim haji mendatang," ujarnya dengan mata berbinar-binar. Terima kasih sudah menyimak ajaran saya, Syekh Siti Jenar. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.